Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita ada dalam keadaan sehat selalu dan tak kurang suatu apapun. Walaupun kita tidak bisa bertemu dalam kelas seperti biasanya, tetapi mudah-mudahan kita bisa tetap belajar walaupun hanya lewat media video pembelajaran ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran pagi ini dengan mata pelajaran matematika yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang materi pecahan untuk kelas 4 SD di semester 1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mendefinisikan pecahan, kemudian siswa dapat memahami pecahan yang senilai. Kita mulai dari pengertian pecahan. Jika kita contohkan, ada sebuah kue yang di atasnya diberikan suatu tambahan hiasan. Kue ini dibagi menjadi 8 bagian yang sangat besar dengan setiap bagiannya diberikan tambahan hiasan. Ada yang memakai coklat, ada yang memakai dengan kacang mede, ada yang memakai dengan krim, lalu ada juga yang memakai dengan coklat berwarna-warni. Ya. Nah, kemudian misalnya jika Andi ingin memakan kue yang bagian berwarna hijau, maka muncul pertanyaan, berapa bagian kue yang akan dimakan oleh Andi? Kemudian berapa bagian kue yang tersisa? Kita lihat jawabannya. Kue yang dimakan Andi adalah 1 bagian. Tadi yang dimakan oleh Andi adalah bagian kue yang berwarna hijau di atasnya. Nah, jadi kue yang dimakan Andi ini adalah 1 bagian dari 8 bagian keseluruhan. Jadi kue yang dimakan Andi adalah 1 dari 8 bagian. Atau jika kita tulis dengan bilangan pecahan, maka kita tulis 1/8. Kemudian berapakah sisa kue yang tersisa? Karena tadi sudah dimakan oleh Andi 1 bagian, maka yang tersisa adalah 7 bagian dari keseluruhannya. Tadi ada 8 bagian. Jadi sisa kue yang tersisa adalah 7 dari 8 bagian. Atau jika kita tulis dengan pecahan yaitu 7/8. Nah, kemudian bagaimana menuliskan bilangan pecahan? Contoh, bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. A ini bisa kita gantikan dengan suatu angka. Begitu pula dengan B, dapat kita ganti dengan suatu angka tertentu. Contohnya, misalnya 1/8. Nah, angka 1/8 ini merupakan hasil penulisan bilangan pecahan, di mana 1 ini disebut sebagai pembilang. Kemudian angka 8 disebut sebagai penyebut. Jadi, dalam suatu pecahan ada pembilang juga ada penyebut. Kemudian di antara pembilang dan penyebut disisipi garis dan dibaca per. Jadi jika ada angka bilangan pecahan
Contoh pada gambar yang kalian amati, ini ada bilangan 1/8. Jadi kita bisa baca 1/8. Atau jika ada bilangan lain, misalnya 1/4, boleh dinyatakan sebagai bilangan 1/4 atau 1/4. Ya, kita lanjutkan lagi. Jika begitu, apakah yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka. Yang pertama dinyatakan sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut yang ditulis dalam bentuk A per B. Lalu, bilangan pecahan juga bisa diletakkan dalam suatu garis bilangan. Jadi di sini ada suatu garis bilangan yang diberikan titik poin. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di titik paling kiri, ini kita tulis angka 0 sebagai awal permulaan. Karena garis bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, maka ini kita bisa nyatakan dalam bentuk pecahan. Yang titik yang pertama disebut ini 1/5. Kemudian ini 2/5, 3/5, 4/5, dan di sini 5/5. 5/5 ditulis juga sebagai 1. Kenapa? Karena 5 dibagi 5 akan menghasilkan angka 1. Jadi tanda per di sini adalah bisa juga berfungsi sebagai pembagi. Ya. Lalu kemudian di sini kita akan berlatih. Nyatakan bagian berakhir gambar di bawah ini menjadi bentuk bilangan pecahan. Nomor 1, kita lihat ada suatu gambar lingkaran yang dibagi menjadi 3 buah bagian yang sama besar. Maka, berapakah nilai pecahan pada gambar tersebut? Yaitu 1/3. Kemudian yang kedua juga, ada sebuah persegi yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar dan ada 3 buah arsiran di dalamnya. Maka karena ada 3 buah arsiran, berarti ini kita nyatakan dalam bilangan pecahan yaitu 3/6. Artinya 3 bagian yang diarsir dari seluruh bagian, di mana bagian keseluruhannya itu ada 6 bagian. Nomor 3 pun sama. Ini kita nyatakan sebagai bilangan 4/8 karena ada 4 bilangan berarsir dari 8 bagian keseluruhan. Begitu pula nomor 4, ini dinyatakan sebagai bilangan pecahan 2/6. Nah, sekarang kita coba melengkapi garis bilangan di bawah ini dengan bilangan pecahan. Yang harus kita hitung pertama adalah kita lihat jumlah titik pada garis bilangan ini. Kalau di sini sudah dinyatakan sebagai 0, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini 6 pasti penyebutnya harus 6 dan menyatakan angka 1. Berarti di sini adalah 6/6. Nah, maka garis bilangan ini harus kita lengkapi dengan bilangan pecahan dengan penyebut angka 6.
Kita lihat jawabannya 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan angka 1. Ya. Kita lanjut dengan soal cerita. Kita lihat pada gambar di samping, ibu mempunyai sebuah kue yang dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Lalu kemudian diberikan kepada 2 anaknya. Ani mendapatkan 2 potong dan Wati mendapatkan 1 potong. Sebutkan bagian yang didapat oleh masing-masing anak dalam bentuk pecahan. Dapatkah kalian menjawabnya? Ya. Yang didapatkan oleh Ani karena mendapatkan 2 potong berarti bagian yang dapat oleh Ani yaitu 2/3. Kemudian yang didapatkan oleh Wati yaitu 1/3. Ya, tentunya kalian juga sudah paham dan tentunya jawaban kalian juga benar, ya. Lalu kemudian kita pelajari juga tentang pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Nah, Bapak akan coba menjelaskan dengan gambar, ya. Di sini ada 3 buah gambar, di mana gambar yang pertama lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Dan bagian atas diberikan arsiran. Kemudian gambar yang kedua juga sama, hanya lingkaran yang bagian kedua ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian bagian yang atas setengah lingkaran ini juga diarsir utuh, 2 bagian seutuhnya. Lalu kemudian satu lingkaran pada gambar ketiga juga sama, hanya saja ini dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar, dan bagian setengah lingkaran atas juga kita arsir. Nah, jika kita baca bagian gambar yang pertama, lingkaran yang pertama ini menunjukkan bilangan pecahan 1/2. Artinya satu bagian yang diarsir dari 2 bagian. Kemudian gambar yang kedua ini 2/4. Artinya 2 bagian yang diarsir dari 8 bagian secara keseluruhan. Dari 4 bagian secara keseluruhan. Sedangkan gambar yang ketiga, bagian yang diarsirnya ada 4 bagian dari 8 bagian secara keseluruhan, sehingga dibaca sebagai bilangan pecahan 4/8. Nah, angka 1/2, 2/4, 4/8 ini merupakan bilangan pecahan senilai. Ya, nanti kita akan coba lagi nyatakan dengan cara lainnya. Cara yang kedua, pecahan yang senilai juga bisa kita ganti dengan menggunakan garis bilangan. Sebaiknya kita membuat garis bilangan dengan buku berpeta. Nah, pada gambar yang sudah tersedia ada 1, 2, 3, 4, 5 garis bilangan, ya. Di sini yang pertama adalah garis bilangan yang terdiri dari angka 0, 1/2, 2/2, lalu kemudian garis bilangan kedua. Di sini ada garis bilangan 0, 1/3, 2/3, 3/3, lalu kemudian ada garis bilangan 0, 1/4, 2/4, 3/4,
4/4, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita cara mencari pecahan yang senilai? Nah, karena tadi sudah sama, ya, garis bilangan ini kita buat sama semuanya. Hanya pembagiannya saja yang berbeda. Ya, kita tarik dari mulai 1/2, kita tarik ke bawah, maka akan bertemu dengan bilangan pecahan 2/4. Lalu kita tarik ke bawah, bertemu lagi dengan 3/6. Tertarik ke bawah lagi, bertemu dengan angka pecahan 4/8. Ya. Maka 1/2 ini akan senilai dengan 2/4. Akan senilai juga dengan 3/6. Nah, bisakah kalian mencari pecahan lain yang senilai pada garis bilangan di samping? Ya, tentunya banyak. Ya, misalnya 1/3 dengan 2/6, ya. Kemudian 2/3 dengan 4/6. Nah, kalian tentunya juga sudah paham dan Bapak harapkan kalian tidak lupa lagi. Nah, cara yang ketiga ini sering menjadi cara yang kita pakai dan kita anggap paling mudah dalam mengerjakan pecahan senilai. Misalnya 1/3 kita cari pecahan yang senilainya. Dengan cara dikalikan, catatannya pembilang dan penyebut haruslah dikalikan dengan bilangan yang sama. Apabila pembilang dikali 2, maka penyebut juga dikali 2. Misalnya 1/3, angka 1 dikali 2 akan menghasilkan angka 2, lalu kemudian penyebutnya 3 dikalikan 2 akan menghasilkan angka 6. Maka 2/6 ini senilai dengan 1/3. Atau juga kita bisa mencari dengan angka lain, misalnya dengan dikalikan dengan angka bilangan 3. 1 kali 3 akan menghasilkan 3, kemudian 3 kali 3 menghasilkan 9. Jadi 3/9 ini senilai dengan 1/3. Ya. Atau satu lagi, kita buat contoh, 1/3, angka 1 kita kali dengan angka 4, angka 3 juga kita kalikan dengan angka 4, maka akan menghasilkan 4/12. Nah, 4/12 ini juga senilai dengan 1/3. Tadi catatannya adalah pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Itu cara yang paling mudah untuk mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Nah, sekarang ada juga cara mencari pecahan senilai dengan cara membagi. Ya. Nah, untuk membagi ini haruslah dicari dulu kira-kira pecahan dengan pembilang yang besar. Karena kalau sudah sederhana atau sudah kecil, sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, berarti kita coba dengan angka 4/16. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, angka 4 kita bagi dengan angka 2. Karena 4 merupakan bilangan genap, yang paling mudah kita bagi dengan angka 2. Begitu juga 16. Sebagai penyebut kita bagi dengan angka 2. Maka hasilnya 4 bagi 2 itu 2, ya, kemudian 16 dibagi 2 yaitu 8. Jadi 2/8 merupakan pecahan yang senilai dengan 4/16. Atau pembagian yang lainnya bisa juga dilakukan. 4 dibagi dengan 4 akan menghasilkan 1. 16 dibagi dengan 4 akan menghasilkan 4.
Jadi 1/4 ini merupakan pecahan yang senilai dengan 4/16. Nah, nanti oleh Ibu Sinta tugas matematikanya akan diberikan melalui WA Group, yaitu mencari pecahan-pecahan yang senilai dari nomor-nomor berikut ini. Baik, pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan latihan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan sebuah amalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.